punya anak perawan di rumahnya. Rasul berpesan sangat sederhana. Idza ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Jika datang seorang pria ke rumahmu melamar anak gadismu sedangkan ia baik agama dan akhlaknya, cepat kawinkan ia dengan gadismu. Kalau tidak, terjadi banyak bencana dan kerusakan di dalam kehidupan ini. Saya boleh bertanya kepada ibu-ibu, jika satu saat datang dua orang laki-laki ke rumah kita melamar anak gadis kita yang cantik itu, yang satu datang menggunakan sarung, pas sholat zuhur dia sholat, yang satu menggunakan mercy tapi sampai maghrib tidak sholat, ibu pilih yang mana? Pinter mercy suruh sholat. Wahai kaumku yang masih gadis, coba dengar nasihatku ini. Apabila mau cari suami, waspada dan berhati-hatilah. Jangan pandang hartanya, jangan pandang rupanya, yang penting budi pekertinya. Seringkali terjadi kawin karena harta, lenyap hartanya. Jangan pula kau kawin karena tampan rupanya, akhlak dan hati. Banyak yang jatuh cinta. Lagunya Elvis Presley tahun 70, 73 sudah ada, 71 sudah ada Begadang, 72 Penasaran, 73 Musik, 74 Rupiah, 76 Darah Muda, 78 Gitar Tua. Lagu apa Ustaz gaul? Ya ini lagu walaupun dangdut tapi isinya Pak, iya Pak ya? Sok sekarang mah ibu saya tanya, mendingan minyak babi cap onta apa minyak onta cap babi? Lah kan ibu-ibu kita mah kadang-kadang ya lagunya mah Arab kagak ngerti. Udah begitu dimulai Allahumma sholli wa sallim. Ini mah kalau di Pondok Cabe nih jam 10 pagi, Po Indun pegang mic. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka, tak mudah dimiliki, hanya tuh orang suci, carilah pintu surga. Sama orang utara juga begitu. Jam 10:30 Ustazah belum datang Po Ida. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil sekujur badan. Lagu wajib juga. Ustazah belum datang, Maimunah ambil. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Lagu Arab apa katanya? Maimunah aja dah. Kilmah walau jabar khatir, wala salam min ba'id, wala risalah ya hajir, biyadis sawil barid. Sama. Ini seguru seilmu nih. Maimunah nangis di depan mimbar. Ditanya sama Ibu Wali, Maimunah ngapa lu nangis? Bu Wali, saya mah kalau lagu Kilmah udah kebayang surga bae dah. Kata mereka, surga apaan lu? Ini emang bahasa Arab, apa lu ngerti isinya? Kilmah walau jabar khatir, bicaralah sayang walaupun dengan hati terpaksa. Wala salam min ba'id, aku tidak mau kalau cuma salam dari jauh. Wala risalah ya hajir biajas sa'il barid, dan aku tidak puas jika kau hanya terus-terusan ngirim surat lewat tangan-tangan tukang pos. Datanglah sayang. Ini ibu-ibu asal tembang Arab baik. Emang Kilmah tuh lagu bahasa Arab, cuman isinya mah porno aksi. Maimunah kagak ngerti bahasa Arab, di depan mimbar nangis. Allahumma sholli wa sallim. Ganti lagi aja dah sama lagunya Rafiqo Darto Wahab. Will hub winta wana law jama'atna layalin istan fi dunya haram wal 'aish fiha sawa wal hub winta wana wal hub winta wana.
Ya Zulfa diem juga. Lihat Maimunah nangis di musola. Apa lu nangis Maimunah? Saya mah kebayang surga awal. Itu lagu meskipun bahasa Arab isinya porno aksi. Bilhub bintawana, cinta antara aku dengan dirimu sayang. Lau jama'atna layalin. Alangkah indahnya jika malam-malam seperti ini kita duduk berduaan. Tapi karena Maimunah kagak ngerti bahasa Arab di depan mimbar, nangis. Udah begitu, Allahumma sholli wa sallim. Itu bukan sholawat. Makanya besok Bapak Ibu sekalian kita kembali ke Indonesia. Tidak perlu lagu Arab. Kenapa? Karena Nabi Muhammad memang orang Arab, tetapi dalam diri beliau terkumpul 3 sekaligus. Muhammad bin Abdullah adalah manusia biasa. Muhammad bin Abdullah adalah orang Arab, tapi Muhammad bin Abdullah adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang wajib jadi tuntunan bagi umatnya adalah kerasulannya. Makanya ayat mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, bukan fi Muhammadin. Teladan baik itu dalam diri Rasulullah, bukan dalam diri Muhammad. Muhammad bin Abdullah Rasulullah, beliau adalah manusia biasa yang punya hobi dan punya pilihan. Hobi dan pilihan beliau tidak perlu menjadi hobi dan pilihan umatnya. Contoh, Nabi Muhammad kalau makan daging kambing biasanya milihnya iganya. Ini jangan kemudian dijadikan hukum. Saudara-saudara, jelas Nabi itu kalau makan kambing milih iganya. Oleh karena itu besok kita akan mengadakan motong hewan kurban. Jangan lupa kita semua mengambil iganya demi sunnah Rasul. Begitu kurban satu musola kambing cuma 1, yang minta rebutan iga 200. Apa nggak tawuran masal? Nabi Muhammad juga manusia biasa punya pilihan. Apa pilihannya? Dia punya pilihan dilalah dapat istrinya Khadijah. Siapa Khadijah itu? Wanita terbaik. Secara kebetulan beliau ada seorang janda. Ini nggak ada hukum buat umatnya. Jangan pengajian remaja besok diumumkan. Saudara-saudara, jelas menurut hadis ini bahwa Nabi Muhammad itu yang pertama kawin dengan janda. Oleh karena itu para pemuda wajib kawin sama janda. Walah ya rugi. Tapi kalau gelombang kedua, ketiga nggak apa-apa. Orang Jakarta Utara tuh pinter, punya istri lebih dari 1, tapi ngakunya 1. Apa? 1A, 1B, 1C. Wah. Nabi Muhammad itu orang Arab, maka tidak akan lepas dari lingkungan Arabnya. Tampilannya tampilan Arab, pakaiannya juga pakaian Arab. Beliau menggunakan gamis yang panjang, menggunakan udeng-udeng. Kenapa? Karena disesuaikan dengan iklimnya. Kalau panas yo panas yo ram-ram, ya nadem yo cepet menanan. Maka pakaiannya disesuaikan. Ini tidak perlu jadi hukum bagi orang di luar Arab. Lagian orang Arab mah cocok ya Bu ya. Badannya tinggi, hidungnya mancung, duitnya banyak, pakai udeng-udeng gamis, pas banget. Ini mau udah badan pendek, hidung pesek, kepala bunder, duit dikit, udeng-udeng, betul korek. Makanya saya tampil sekarang selalu dengan menggunakan tampilan Indonesia. Saya ingin mengatakan inilah Indonesia. Nabi Muhammad itu orang Arab, kalau buka puasa makannya bukannya pakai korma, memang panennya korma. Tapi kalau orang Jakarta Utara buka puasa panennya durian, ya makan durian. Gitu aja kok. Udah begitu Nabi makannya 3 jari, emangnya dimakannya juga korma. Lah kalau bubur kacang 3 jari kapan dapatnya? Betul apa tidak? Ayo kita bangga sebagai Indonesia. Untuk menjadi seorang Islam yang baik tidak perlu berwajah Arab, tidak perlu menggunakan minyak Arab, dan tidak perlu berbahasa Arab terus-terusan. Kadang-kadang orang nggak ngerti bahasa asing, tapi kita pamer bahasa asing. Indonesia ini sekarang sudah dijajah dengan aneka bahasa, hampir habis bahasa Indonesia. Ini pengkhianatan terhadap anugerah Allah. Kalau orang dari Arab pulang ngomongnya Arab melulu. Dari mana Ustadz? Ijtima, Allah kumpulan mas, kangelan temen si ijtima. Dari mana acara iftar jama'i, Allah buka bersama, bisa kangelan temen lah. Badai ke mana Kang? Liko maftuh, pertemuan terbuka, SST tuh.
Saking nggak ngertinya bahasa asing dipakai-pakai di daerah, itu ketipu orang tua. Di kampung saya ada orang yang anaknya pulang dari Jakarta, ibunya digunakan pakai bahasa sini singkatan, nggak ngerti. Ditanya, kowe iki nang Jakarta mau gawe apa to nak? Alhamdulillah mbok kula niki teng Jakarta nggih ndamel kepenak wong tamu niki akeh wong lanang, kula menggawe kepenak orang meneh wong liya iku menggawe nganggo meja lha kowe nganggo kula ngangge kasur mah wah empuk nek ngono ya. Lah iku arane kowe mau gawe nang Jakarta dadi apa iku? Nek tiyang riko niku malah nyebut kula niku, saya ini di sana disebutnya WTS, kata ibunya. Alhamdulillah. Si ibunya langsung cerita di musola, Mbok Ari Putra teh di damal naon di Jakarta Numawi, alhamdulillah pun anak teh terus Agung Artosna di damal oge teu namanya jangan ngeuy kasur pun anak teh eta naon ngaranna Mbok namina teh WTS cenah. Orang-orang semusola alhamdulillah. Makanya jangan menggunakan bahasa yang nggak dipahami, menggunakan bahasa sendiri. Bangsa Indonesia diberi kemuliaan oleh Allah yang tidak diberikan kepada bangsa manapun. Tetapi kenapa kita jatuh dalam kehinaan? Dua sebab. Satu, kurang bersyukur. Mana kurang syukurnya? Dulu kita punya pohon talas. Talas mah daunnya bisa gunakan untuk mepes, batangnya bisa disayur, ubinya bisa digunakan kolak dan digoreng. Antorium silahkan makan. Dulu kita punya pohon kelapa genjah, kelapa gading yang banyak. Sekarang ditebang kelapanya ganti pohon palem. Nanti Pak Wali biar bikin minyak palem. Saya pengen Jakarta Utara jadi motor kebangkitan Indonesia. Cabut palemnya, ganti kelapa gadingnya. Setuju nggak kira-kira? Enak tenan orang asing menjajah kita. Apapun wujudnya penjajahan, kita harus hindari hari ini. Saatnya kita bangkit. Dulu kita punya ikan mujair, ikan tawes, ikan betok, ikan siam, segala macam. Sekarang dibuang ikan itu, ganti pakai ikan lohan. Padahal ikan lohan itu hanya kawinan jair sama betok gitu sebetulnya. Alhamdulillah. Ada tamu dari Arab datang ke Indonesia. Begitu datang di Indonesia diberi makan sayur pondok. Nuwun sewu beri sok pondok napa mboten nggih? Humut bahasa Sunda mah atuh ningat humut. Humut itu pohon kelapa yang masih mudanya. Disayur pakai santan, makannya pakai kupat. Orang Arab bingung, "Ji, ini daging apa putih begini?" Ini bukan daging, Wan, ini mah pondok. Humut kata orang Sunda mah. Apa itu humut? Humut itu pohon kelapa yang masih muda. Kan kelapa coklat, bukan yang mudanya, Wan. Kata orang Arab, subhanallah tabarakallah, pohon kelapa yang masih muda udah enak begini ya, apalagi yang udah tua. Mati, Wan, kalau yang tua mah. Makannya pakai kupat, kata orang Arab, "Ji, ini buah apa?" Si eta mah lain buah, ieu mah biasa jerona mah kejo, lain keju, cuman dibungkus pakai daun kelapa, kupat pingaraneunnana. Selesai makan, orang Arab melihat anak gadis tuan rumah nyapu. Pas lihat sapu, bengong orang Arab, "Ji, ini sapunya kawatnya bahannya dari apa?" "Ini mah bukan kawat, ini mah lidi pohon kelapa." Selesai makan orang Arab sakit perut, diambilkan ke belakang, gak cukup langsung diminum. Kata orang Arab, "Masya Allah, ini obatnya ampuh banget." "Apa nih, Ji?" "Ini bukan obat, ini mah jamu akar kelapa." Selesai makan jam 2, akhirnya sampai sore sampai malam orang Arab kenikmatan tidur, bangun jam 2 malam, gak sholat asar, gak maghrib, gak isya. Dan orang Arab juga ada yang begitu ya. Kalau orang Jakarta Utara kan paling 2-3 orang satu rumah yang begitu ya. Bangun jam 2 malam tahu-tahu banyak nyamuk. Kata orang Arab, "Ji, banyak nyamuk, tenang Wan, aja khawatirnya mau bunuh diri di dela ya." Habis dari belakang ke depan langsung dibakar lagi. Kata orang Arab, "Ji, beli obat di mana? Memang ada toko obat yang buka?" "Bukan, ini mah mancung sama manggar kelapa." Masya Allah, pagi-pagi orang Arab bangun, begitu mau dandan lupa tidak bawa minyak rambut, diambilin sama anak tuan rumah ke belakang nyisir. Kata orang Arab, "Ji, ini kok minyak rambut bagus banget, ini mah bukan minyak rambut, Tuan, ini mah minyak kelapa." "Lah kok bau bawang, emang jelantah ini mah." Langsung mereka berjalan dibawa ke warung tradisional, ngelihat dari jauh ada atapnya bagus banget. "Ji, bahannya anyamannya apa nih?" "Ini dari seng apa dari aluminium, bagus sekali." "Bukan, Wan, ini mah anyaman janur belek tepe daun kelapa."
Begitu mau masuk ke dalam, dia bengong ke atas, hampir kepleset, hampir jatuh. Untung ada yang peret, kata orang, alhamdulillah, ini hambal bagus banget ya menolong saya. Ini bukan hambal, Wan, ini mah keset sabut kelapa. Begitu masuk ke dalam, minum pelas pakai kelapa, sirup cendol juga pakai kelapa. Keluar ke rumah, melihat anak kecil kepalanya benjol. Ini kenapa? Nah, ini mah kejatuhan kelapa. Luar biasa Indonesia. Kenapa kita jatuh dalam kehinaan? Tidak disyukuri nikmat Allah. Yang kedua, akhlak kita tidak mengikuti para leluhur kita semuanya. Apa tidak ada pelajar? Oh, banyak pelajar, tapi pelajar yang berakhlak berkurang. Kenapa? Sebut pelajar dahulu zaman kita masih kecil, mereka anak-anak yang sopan, lingsik-lingsik, santun sama orang tua. Tapi sebut pelajar hari ini, paling mereka adalah tawuran dan berpacaran. Apa tidak ada mahasiswa? Terlalu banyak mahasiswa. Mana buktinya? Perguruan tinggi penuh. Tapi mahasiswa hari ini berbeda dengan mahasiswa zaman kita dulu. Dulu mahasiswa KKN membantu masyarakat. Tapi sebut mahasiswa hari ini, demo Rp25.000. Apa tidak ada wakil rakyat anggota DPR? Oh, banyak sekali, saking banyak-banyaknya. Mana buktinya? Kantornya tidak cukup. Separuh ada di kantor, separuh masuk penjara, separuh jalan-jalan keluar negeri. Terlalu banyak. Apa tidak ada kiai dan ulama? Kiai dan ulama banyak, tetapi banyaknya kiai dan ulama mereka tidak lagi menjadi perekat bagi masyarakat. Dulu orang kalau punya masalah datang kepada kiai pasti menjadi selesai. Tapi hari ini yang membuat bentrokan sesama umat Islam adalah para kiai yang membuat partai. Alam berubah perilaku, saudara-saudara. Nyamuk dulu biasanya datangnya di malam hari dan tempatnya adalah comberan yang kotor. Tapi nyamuk hari ini tempatnya bak yang bersih dan munculnya di siang hari. Apa artinya? Ini perubahan perilaku umat manusia. Kalau dulu orang mencari keadilan ke pengadilan, tapi hari ini kalau ingin rusak keadilan, bawa saja ke pengadilan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kebanggaan kita telah hilang. Dan yang ketiga, kita tidak bangga dengan prestasi dan tidak mengikuti para leluhur dalam berbuat kebajikan. Ayo kita sebut prestasi hari ini. Bagi mereka yang berangkat naik haji pasti akan menemukan tempat sa'i 2 lantai dan sekarang 4 lantai. Siapa yang merancangnya? Perancangnya adalah Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Ada satu kebanggaan, selama orang naik haji, selama itu pula Bung Karno dapat pahalanya. Mengapa kita mencaci maki kekurangannya? Tidak pernah sadar akan jasa-jasanya. Kalau orang yang naik haji sekarang akan menyaksikan adanya terowongan yang sangat banyak mengakses Masjidil Haram. Sehingga orang kalau akan ke Masjidil Haram dengan mudah akan sampai dan tidak kepanasan. Tahukah siapa yang merancangnya? Yang merancangnya adalah Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia. Selama orang naik haji dan berjalan lewat terowongan, pemilik gagasannya akan banjir pahala di hadapan Allah. Mengapa kita mencaci maki kekurangannya walaupun telah meninggal dunia dan tidak pernah sadar akan jasa-jasanya? Orang Jakarta naik haji ke Arafah, sekarang banyak pohon-pohon yang mulai rindang. Siapa yang menanamnya? Dia adalah Ali Sadikin, Gubernur DKI Jakarta. Ikhwanifillah. Orang Itali boleh bangga dengan gitarnya, tapi tahukah yang menggunakan ngebor adalah Indo dari Indonesia? Orang Jerman boleh bangga dengan komputernya, tapi yang bisa menggunakan korupsinya kan DPR di Indonesia. Apa yang tidak ada? Mungkin kita para ulama sekarang bangga dengan ulama-ulama Timur Tengah yang kitabnya berdatangan di Indonesia. Ada Syekh bin Baz, ada Syekh Musaimin, dia adalah mufti kerajaan Saudi Arabia. Tahukah kita dan pernah mendengarkah kita ada ulama yang merupakan bintang di Masjidil Haram? Dia adalah Sayyidu Ulama'il Hijaz, junjungannya ulama Makkah dan Madinah. Siapa dia? Dia adalah Syekh Nawawi Al-Bantani, orang Banten dari Indonesia. Kalau sekarang kita bangga dengan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, seorang pakar hadis abad ini. Tapi pernahkah kita mendengar ada ulama yang memiliki sanad sampai Rasulullah? Dia bukan orang Timur Tengah, meskipun tinggal di Timur Tengah. Dia adalah Syekh Yasin Al-Padani, orang Padang, Sumatera Barat.
Kalau orang berbangga sekarang dengan para dai yang dikirimkan dari Timur Tengah, pernahkah kita mendengar bahwa Islamnya masyarakat Tanjung Pengharapan di Afrika Selatan adalah oleh Syekh Yusuf Al-Makassari dari ujung pandang Indonesia? Kalau orang bergaya hebat katanya benderanya bergambar pedang, pernahkah mereka berani turun di Sarajevo? Satu-satunya orang yang berani turun di Sarajevo adalah Soeharto, Presiden Indonesia, ketika meresmikan masjidnya di sana. Apa kekurangan kita? Tapi kita tidak bangga dengan budaya sendiri. Maka lewat peringatan Maulid ini mari kita bangkitkan keindonesiaan kita. Ibu-ibu di pengajian, berubahlah dengan lagu-lagu Indonesia. Tidak perlu dengan bahasa Arab. Ya sekali-kali boleh dengan bahasa Arab, tapi jangan kebangetan. Ibu-ibu ganti seragamnya besok. Jangan menggunakan pakaian model sekarang, model Iran. Kembali ke model Indonesia. Indonesia akan punya kebaya. Cantik sekali menggunakan kebaya. Ada 2 pahala ibu-ibu kalau besok pengajian pakai kebaya. Pertama, pahala menggembirakan pabrik batik Indonesia. Yang kedua, jalannya lama, jadi banyak pahalanya. Kaum bapak besok pengajian ganti lagi pakaiannya. Kalau kiainya biarin pakai sarung, pakai peci haji, pakai belangkon. Orang Indonesia yang aslinya, yang Jawa menggunakan belangkonnya, tapi yang Irian Jaya jangan menggunakan. Sabubar ibu-ibu. Menggunakan pakaiannya, tampil menjadi seorang ulama, boleh menggunakan surjan, boleh belangkon, boleh sarungan, boleh membawa keris, indah sekali. Begitu pengajian kaum bapak, tidak perlu semuanya lagu Arab, sekali-kali ganti lagunya Indonesia. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Boleh pengajian seperti itu? Boleh apa tidak? Daripada tadi udah bahasa Arab kagak ngerti. Ada juga ibu-ibu yang kenceng pagi-pagi manggilin orang Mang Kodir. Sama Kodir gue lagi tanggung nih. Panggil-panggil baik ini Arya.